Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Memberkati kita semua. Puji Tuhan, malam hari ini satu tema firman Allah yaitu meraih janji-janji Tuhan. Ya, saudaraku, satu tema yang indah. Kita awali dengan kitab Mazmur pasalnya yang ke-33. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12. Meraih janji Tuhan atau menikmati janji-janji Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-12, kita baca ayat ini bersama-sama. Kita baca bersama-sama ayat 12. 3. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah saudaraku bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ini menunjuk kepada saudaraku orang-orang percaya, kepada kita umat pilihan Tuhan. Ya. Bukankah Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, siapa yang percaya diberikan kuasa menjadi anak Allah. Kita adalah miliknya Tuhan, miliknya Allah. Ya. Kita adalah orang yang beriman kepada Kristus, kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang yang Allahnya ialah Tuhan, yang menjadi milik Tuhan sendiri, dikatakan mereka itu berbahagia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janji dan rencana Tuhan di dalam hidup kita, ya sesungguhnya kalau kita sadari tidak pernah gagal. Amin, saudaraku. Ya. Janji Allah dalam hidup ini sesungguhnya tidak pernah gagal, hanya kita harus melalui suatu perjalanan waktu, panjang atau pendeknya itu tergantung Tuhan, dan itu juga tergantung kita. Tapi saya mau bicara sebuah proses untuk meraih janji Tuhan, untuk menikmati janji dan rancangan Tuhan yang indah itu. Engkau dan saya harus melewati sebuah proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan luaskan dalam hidup kita. Dan di dalam proses itu Allah ada. Perhatikan, Tuhan itu ada. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan. Ya. Bukankah Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatan manusia? Dia setia dan adil. Amin, saudara. Dia akan memberikan jalan keluar. Artinya bahwa dalam proses itu Dia ada. Ya. Dia ada. Dia memperhatikan. Dia peduli dengan kita sesungguhnya. Tetapi Tuhan luaskan, Tuhan izinkan kita mengalami proses itu. Karena itulah cara, itulah jalan, itulah proses di mana kita harus melewatinya untuk meraih, menikmati janji yang Tuhan berikan. Nah, kadang-kadang kita mengeluh karena proses ini. Ada orang putus asa karena merasa tidak mampu melewati proses ini. Ada orang kecewa karena dia tidak bisa menerima proses ini. Nah, ini yang seringkali terjadi. Ada orang meninggalkan Tuhan, saudaraku, banting setir, ya kecewa dengan Tuhan, putus asa karena tidak mengerti bahwa proses inilah yang akan membawa dia untuk menikmati janji itu. Tidak perlu jauh-jauh kita berbicara bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Berapa tahun, saudara? 40 tahun. Itu proses. Tuhan sudah berjanji sejak nenek moyangnya, sejak Abraham dipanggil akan dipimpin ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mulai dari zaman Abraham, coba lihat, perjanjian itu ada. Sampai mereka ada menjadi diperbudak di Mesir 400
450 tahun lamanya. Kemudian setelah itu Tuhan keluarkan mereka, dan dalam perjalanan mulai Mesir itu 40 tahun. Sudah, bendino tiap hari hanya makan mana yang mereka harus kumpulkan setiap pagi pada waktu embun subuh turun. Embun datang, mereka kumpulkan. Mana seperti sisik-sisik ikan kecil-kecil, seperti ketumbar putih tapi manis. Roti dari sorga, rasanya seperti madu. Itulah makanan mereka siang malam, pagi siang malam. Tidak ada makanan yang lain. Itu makanan pokok mereka. Itu proses. Nggak heran di perjalanan banyak yang memberontak, melawan Musa dan berkata, apa-apaan ini Musa? Lebih enak di Mesir, ada bawang prei, ya, ada ini, ada itu. Apa di sini hanya makan tiap hari mana? Dan melangkah terus ke tanah perjanjian yang katanya tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu. Tapi kok nggak nyampai, hanya muter-muter di padang belantara dan perang melawan musuh, hancurkan Yeriko, melewati Laut Kolso, melewati Sungai Yordan, saudaraku, melawan orang-orang Kanaan, saudara. Mereka dipatut ulang dan sebagainya. Siang hari mereka kepanasan dan dinaungi oleh awan, malam hari mereka kedinginan, tetapi sudah ada tiang api yang menyertai mereka. Kalau dipikir secara lahiriah, apa-apa ini? Inilah yang seringkali tidak kita sadari dalam hidup kita. Proses itu Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini, karena itulah cara Tuhan untuk membentuk kita, mendandani, merestorasi hidup kita, supaya kita menjadi bejana yang layak di hadapan Tuhan dan layak menikmati janji-janji Tuhan. Tetapi jujur banyak sekali anak-anak Tuhan tidak mau melewati proses ini. Kita kembali ke teks ini. Apa kata Alkitab? Mazmur 33 ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bicara proses dan bicara ayat 12 ini sepertinya bertolak belakang. Dikatakan di sini berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, yang suku bangsa yang menjadi miliknya sendiri. Tetapi bicara soal proses, menyakitkan, menyedihkan, membuat kita, saudaraku, kecewa, membuat kita sedih, membuat kita menangis, ragu, khawatir dan sebagainya. Seringkali kita anggap itu semua pertentangan. Disinilah titik masalahnya, saudaraku. Ya, kenapa orang tidak mampu melihat kemuliaan Allah dalam hidupnya, tidak bisa melihat janji-janji itu, tidak menikmati, tidak bisa meraih janji-janji itu, karena dia tidak mau mengalami proses Tuhan. Padahal Tuhan berkata, berbahagia bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kenapa berbahagia? Lihat ayat 12, ayat 11, ayat 10 dan ayat 11. Kenapa dikatakan berbahagia? Dikatakan di ayat 10, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Amin. Rancangan Tuhan, perjanjian Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup orang percaya, dalam gereja Tuhan, dalam hidup saya dan saudara tidak akan berubah, dan itu pasti terlaksana asalkan kita mau berjalan di dalam proses yang Tuhan izinkan. Mungkin proses itu menyakitkan, mungkin goncangan ekonomi, kita menghadapi situasi ekonomi kita goncang, apalagi corona kemarin itu, uang tabungan betul kabel itu hanya corona tidak ada ya. Wah, terpaksa yang tadinya itu disimpan-simpan, wah, tidak ada pilihan, apa boleh buat.
Mungkin proses itu gangguan kesehatan kita. Itu proses. Mungkin masalah di dalam keluarga yang kita tidak pernah nyangka, tiba-tiba muncul masalah. Mau tidak mau kita harus turun tangan. Itu proses. Amin. Mungkin itu hubungan kita dengan orang lain, dengan seseorang. Itu proses, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin ujian, cobaan dari iblis yang Tuhan izinkan seperti kisah Ayub. Itu proses. Namun engkau dan saya harus percaya, Alkitab katakan bahwa rencana bangsa-bangsa bisa gagal, rancangan suku-suku bangsa bisa gagal, tetapi ayat 11, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Bahkan turun-temurun. Sehingga kita disebut berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan dan suku bangsa yang menjadi miliknya. Karena rencana Tuhan itu pasti dalam hidup kita terwujud, walaupun melalui sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Adakah engkau diproses oleh Tuhan? Kadang kita berkata, "Oh Tuhan, kok aku punya pojok kok ini, suami kok ini, dulu itu wapi orangnya, kok saiki nyengit," atau sebaliknya. Ya. Kadang suami mulai ngeluh, "Tuhan, istri fokuskan nuntut macam-macam. Dulu ya, waktu janji nikah aku mau merawat engkau dalam susah, dalam duka, ya. Waktu kaya atau miskin. Nah, tiba masa corona nuntut macam-macam. Ya apa ya? Ya, sudah proses. Bukanlah menjadi alasan bagi saya dan saudara untuk berkata, "Oh aduh, ini nggak ada dalam catatan saya, lebih baik saya mundur." Bukan. Justru saudaraku, ya, proses itulah yang akan membawa engkau dan saya semakin dekat dengan janji-janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah. Kenapa? Rencana Tuhan tetap selamanya, tidak berubah. Yang berubah itu bukan Tuhan, kita yang berubah. Kita yang berubah. Nah, saudaraku yang saya kasih, karena itu jangan pernah kecewa, jangan pernah sedih kalau saya dan saudara mengalami proses ini. Jangan. Lihatlah, ada Tuhan. Ya, ada Tuhan yang sanggup menyelesaikannya bagimu. Karena janjinya kekal selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Saudara, coba kita lihat satu ayat yang lain, kitab Amsal pasal ke-16. Amsal pasal ke-16 ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Amsal pasal ke-16 ayat yang kedua, tiga dan keempat. Dikatakan di situ, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Sudah. Jadi rencana-rencana kita akan gagal kalau itu kita wujudkan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita serahkan semua kerinduan kita, harapan kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Karena rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Itu
Itulah gunanya kenapa kita berdoa. Minta kepada Tuhan berkat Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan, tapi serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dalam hidupmu, bukan kita. Ya, karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan saudaraku, entah itu mengalami sebuah proses yang panjang, yang menyusahkan, yang menyedihkan, yang membuat engkau dan saya tertati-tati atau harus merambat, saudara, ya, dalam meraih janji Tuhan itu di atas segalanya adalah kehendak Tuhan. Dan jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa, walaupun secara manusia itu sakit, karena sesungguhnya Tuhan sedang mendandani kita. Tuhan sedang membentuk kita, ya, dan membawa kita lebih dekat kepada janji itu, walaupun melalui sebuah proses yang sakit buat kita. Allah hadir di situ. Karena itu Tuhan ingin kita serahkan semua perbuatan kita kepadanya, biar Tuhan yang berkarya, ya, karena Tuhanlah yang membuat segala sesuatu itu pada tujuannya masing-masing. Tuhan yang menentukan semuanya itu. Bahkan dikatakan orang fasik itu pun dibuat Tuhan untuk malapetaka, hari malapetaka. Ya, Tuhan izinkan, silakan jadi orang berdosa, silakan jadi orang berdosa, itu pilihan. Tetapi saudaraku, rencana Tuhan bagi orang percaya itu pasti terwujud. Amin. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Ya. Bagaimana kita berjalan di tengah proses ini? Ini yang paling penting dalam hidup ini. Proses itu boleh berlangsung dalam hidup kita, lama atau cepat, berat atau ringan, susah atau kita sudah anggap enteng. Itu tergantung kita. Yang penting Tuhan tuntut kita untuk tetap setia dan taat. Amin. Taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kembali ke kitab Kejadian pasal yang ke-12. Bagaimana Abraham berjalan melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ayat 1 pasal 12 kitab Kejadian ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bergantian ayat ini. Pasal 12 kitab Kejadian ayat 1, 2, 3 dan 4. Saya baca duluan, saudara baca ayat 6. Demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Terjemahan lain dipakai kata, berangkatlah Abraham sesuai perintah Tuhan. Sesuai perintah Tuhan, sesuai firman Tuhan. Dia tidak menambah, dia tidak mengurangi. Dia taat sesuai perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam kita melewati proses itu, berjalan di dalam proses itu, saudaraku, yang Tuhan ingin lihat adalah ketaatan dan kesetiaan kita kepada-Nya. Taat dan setia. Apapun itu, meskipun itu berat, pikulah. Kalau engkau tidak mampu, minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Kalau engkau merasa saudaraku tak berdaya, mintalah kuasa Tuhan. Kalau engkau merasa kurang bisa memikirkannya, minta hikmah dari Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku
engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Entah kelegaan itu kuasa Tuhan dihadirkan dalam hidupmu, entah pertolongan itu melalui orang lain, entah itu hikmat, entah itu berkat jasmani atau berkat rohani, itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang melegakan kita, sehingga kita bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saudara, Tuhan melihat, Tuhan menuntut kita taat. Melewati proses itu kita harus taat. Taat itu artinya patuh. Taat itu artinya menjalankan perintah, menuruti perintah Tuhan, tidak menambah dan tidak mengurangi. Abraham berusaha taat kepada Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan sesuai yang Tuhan firmankan. Apakah Abraham tak kala dia melakukan firman Allah dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, apakah dia tidak mengalami proses? Mengalami, sudah. Kita melihat beberapa, saya punya catatan bagaimana Abraham mengalami proses. Abraham pernah ada dalam ketakutan pada waktu mereka mengalami masa kelaparan, paceklik. Lalu dia sekeluarga, dia bawa istrinya ke tanah Mesir, karena di Mesir masih banyak bahan makanan. Saking takutnya kepada penguasa Mesir, dia mengaku bahwa istrinya itu bukan istrinya, tetapi adik kandungnya. Sebab dalam pikirannya, kalau dia mengaku itu istrinya akan diambil oleh orang Mesir. Ketakutan yang luar biasa, seakan-akan Allah tidak mampu melindungi dia, padahal dia ada dalam proses. Kisah itu memilukan hati Tuhan sampai Tuhan marah. Apalagi yang dialami oleh Abraham sebagai proses. Abraham berkelahi dengan ponakannya Lot, karena setelah mereka diberkati, lahan untuk peternakan semakin berkurang, sampai pegawai-pegawai Lot dan pegawai-pegawai Abraham itu sering bertengkar tiap hari. Melihat itu, Abraham marah dan berkata, Lot, lebih baik kita pisah. Yang tadinya berangkat dari kampung halaman bersama-sama, berjuang bersama-sama, bergandengan bersama-sama antara paman dan ponakan, sekarang harus berpisah. Menyedihkan bukan? Itu proses. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan kenapa saya harus berpisah dengan ponakan saya? Mungkin sisi lain saudara berkata, Tuhan kenapa saya harus mengalami ini dengan saudara saya? Itu proses. Apalagi yang dialami oleh Abraham, saudara, pada waktu dia menanti-nanti janji Tuhan, dia minta seorang putra kepada Tuhan sebagai ahli warisnya. Tuhan berjanji, iya aku akan berikan. Tetapi menanti-nanti itu tidak gampang. Lalu istrinya berkata, jangan-jangan maksud Tuhan itu bukan melalui saya. Tuhan, dia panggil Abraham sebagai tuannya, mungkin melalui pembantu kita, bundi kita yang bernama Hagar orang Mesir itu. Sudahlah, ambil dia sebagai istri, dan lahir nanti yang bernama Ismail. Dan itu menjadi masalah besar dalam hidup Abraham dan keluarganya. Terjadi pertengkaran, bahkan sampai sekarang ada orang berkata ini gara-gara Abraham. Itu fakta, saudara. Itu kenyataan. Turun lagi proses dia pada waktu Tuhan berkata, Abraham, serahkan, persembahkan anak yang engkau kasihi itu kepadaku. Dan dia bawa itu di atas gunung Moria. Bayangkan saudara, dia ikat anaknya sendiri, dia bangun mesbah, dan dia mau menikam anaknya. Bagaimana rasanya? Dan Tuhan tidak izinkan. Tapi semua itu proses berat. Siapa bilang ringan? Walaupun nanti kita tahu bahwa Abraham disebut adalah sahabatnya Allah, disebut bapak orang beriman, tetapi tak kala dia mengalami proses yang Tuhan luaskan, dia ada dalam ketakutan dan kecemasan. Dia pernah marah dan berkelahi, saudaraku, dan pegawai-pegawai yang berkelahi dengan dia dan ponakannya, sehingga terjadi perpisahan.
Dia melakukan kesalahan bersama dengan istrinya, saudara, menganggap bahwa janji Tuhan itu mungkin melalui orang lain. Dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Dan tak kala Tuhan meminta kepadanya, berikan anakmu kepadaku, itu proses orang yang dia cinta, yang menjadi harapan masa depan. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Namun dalam semuanya itu, saudaraku, Abraham tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap berpegang kepada imannya kepada Tuhan. Proses hanya cara Tuhan untuk kita dibawa lebih dekat kepada tujuan yang sesungguhnya. Jangan mengeluh karena proses itu, tetapi Tuhan ingin engkau dan saya mengucap syukur. Amin. Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah bagimu dan saya. Bersyukur dalam segala hal. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca bersama. Roma 8 ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam proses itu. Allah ada di sana. Allah hadir. Allah mendengar keluhanmu, tangisanmu. Tuhan lihat air matamu ditampung oleh Tuhan dalam kiribatnya, kata Mazmur. Tapi kadang-kadang kita merasa, kok Tuhan tidak mau mendengar doaku, kok Tuhan tidak mau memulihkan aku. Maunya kita sih cepat, ya. Kalau perlu lebih cepat daripada masak super mie, saudara, ya. Maunya kita langsung jadi. Tapi saudaraku, Tuhan punya waktu sendiri. Amin. Tuhan punya waktu. Proses itu bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan kita. Kadang dalam proses itu engkau dan saya harus menangis, harus kehilangan, harus rugi, harus sakit. Mungkin saudaraku, gengsi kita, harga diri kita direndahkan. Ya. Itu proses yang Tuhan luaskan dalam hidup kita. Tetapi lihat bahwa dalam proses itu Allah ada, dan Allah turut bekerja bersama-sama untuk satu tujuan, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang setia dan taat, yaitu mereka yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan mau engkau dan saya menikmati proses itu dalam ketaatan. Taat kepada Tuhan, lakukan firman Allah, lakukan yang apa yang menjadi bagian kita. Tuhan mau melihat bahwa apakah engkau dan saya masih setia kepada Tuhan, walaupun tertati-tati kita melangkah, ya, melangkah meraih janji Tuhan selama proses itu. Tapi yang Tuhan lihat, masihkah kita setia, taat kepadanya? Lebih baik kita, saudaraku, walaupun hanya selangkah demi selangkah, tetapi saudaraku, langkah itu pasti membawa engkau semakin dekat dengan janji Tuhan, ketimbang kita berdiam diri, apalagi berbalik dan keluar dari jalurnya Tuhan. Raihlah janji itu, walaupun saya dan saudara harus setapak demi setapak melangkah untuk meraihnya. Tapi itu sudah membawa engkau kepada satu kemajuan. Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Jangan lihat keadaan yang sekarang terjadi. Kalau kita hanya melihat keadaan sekarang, kita akan sedih.
kita akan melongsong, kita akan kecewa dan putus asa, dan kita mulai berkata, aduh Tuhan, kok begini sih, aduh Tuhan. Tapi lihatlah ke depan. Ayat 12 tadi, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang menjadi miliknya. Kenapa? Karena ayat 11, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin saudara. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Serahkan semua keinginanmu kepada Tuhan, biar rencana Tuhan yang mewujudkannya dalam hidup. Kalau memang Tuhan bawa engkau dan saya harus ke lembah, karena itu sebuah proses, atau harus mendaki gunung terjal, karena itu adalah prosesnya, maka lewati itu. Karena hanya itu cara yang Tuhan izinkan. Hanya itu cara yang Tuhan mau. Ya. Ada guyonan anak-anak sekarang, ya, mau lulus tetapi nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah. Memangnya ada orang dalam dah? Wah, lalu dibawa-bawa ke hal rohani. Ya, mau masuk surga, tapi jauh dari Tuhan, nggak lakukan firman Allah, nggak bertobat. Memangnya ada orang dalam dah? Artinya apa? Memangnya bisa disogok tak malaikat Tuhan? Saudaraku, itu proses. Lakukan proses itu, kerjakan bagian kita dalam proses itu dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Lakukan dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Melakukan firman Allah itu, saudara, lakukan dengan sukacita dan kerelaan. Amin. Maka engkau akan berbahagia, jangan karena terpaksa, tapi karena mengasihi Tuhan. Lakukan firman itu karena mengasihi Tuhan. Wujudkan firman itu dalam hidupmu karena mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena supaya dipuji orang. Itu tidak dapat pahala dan tidak bisa membawa berkat. Tapi kalau engkau dan saya melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Ya. Saya wakil ketua LPPD, Lembaga Pesparawi Nasional tingkat Jawa Timur. Saudara tahu, ya, biasanya kalau lomba, kalau sudah di panggung itu kan, orang Manado katanya totofowe, bergemetar, saudara. Kadang-kadang itu nada tone itu, kalau lomba itu, saudara, itu pianisnya hanya tekan satu, ting, wah, sudah. Dirijennya dan mereka menyanyi hanya satu not, ting. Paling diberi kesempatan ulangi satu kali lagi, ting, monoton. Dan itu tegang, semua suasana itu, ratusan orang melihat, semua mata memandang. Nah, saya selalu berkata kepada teman-teman yang latihan itu, kalau saya kata, lebih baik sekarang kita latihan sungguh-sungguh, ya, mungkin harus mandi keringat, gak apa-apa, latihan, daripada nanti gemetar di atas panggung. Kalau sudah gemetar di atas panggung, suara sampai gak keluar, hanya mangap-mangap toh. Karena apa? Gemetar soalnya. Mungkin pada waktu latihan tidak ada yang memuji, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengatakan, oh hebat, tidak ada. Tapi sebenarnya, saudaraku, seperti itulah yang Tuhan mau. Kita mau melakukannya dengan kerelaan, bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji orang. Amin, saudara. Tetapi dengan pujian kepada Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Melakukan firman Allah juga demikian. Jangan karena hanya menyenangkan Tuhan, dalam arti, saudaraku, kalau Tuhan lihat saya mengerjakan, seperti juragan dan bawahan. Tetapi kita mau, saudaraku, menyenangkan Tuhan itu karena kita mencintai Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Kalau saudara mencintai seseorang, saudara akan berusaha menyenangkan hatinya. Iya kan? Tidak perlu, saudaraku, dia minta sesuatu, saudara berusaha, karena saudara tahu apa kesukaannya mungkin. Ya, beda kalau diminta
lalu terpaksa ngasih. Nanti hitung-hitungan kalau terpaksa ngasih. Iya, nanti hitung-hitungan. Ya. Nanti kalau ada masalah mulai keluar hitung-hitungannya itu, catatannya itu mulai keluar, saudara, jadi masalah. Tapi kalau dilakukan dengan cinta, saudara, walaupun ada masalah, itu tidak akan pernah diingat. Proses itu akan membawa engkau dan saya semakin dekat dengan janji Tuhan. Tapi dalam proses itu Tuhan ingin engkau dan saya tetap taat. Amin, saudara. Tetap taat. Ada seorang wanita muda yang lahir tahun 1990. Namanya adalah Bethany Hamilton. Dia nama panggilannya adalah Beth. Beth ini seorang peselancar sudah di laut, selancar air itu. Ya. Dan dia punya cita-cita, dia mau ikuti acara event internasional, dia menjadi orang yang hebat di bidang itu, dan dia latih terus. Di usia 13 tahun, saudara, apa yang terjadi? Lengan kirinya digigit hiu sampai putus. Secara manusia Beth kecewa. Bayangkan bagaimana main selancar tinggal lengan satu. Rasanya pupus harapannya, pupus saudaraku cita-citanya. Tetapi apa yang terjadi kepada wanita muda ini, saudara? Sedikit pun dia tidak kecewa dengan keadaan itu. Setelah masa pemulihan 3 minggu, dia sembuh, dia tetap berusaha, saudaraku, berlatih berselancar dengan selancar khusus. Dia dirancang khusus untuk dia karena dia cacat. Sehingga satu kali dia mengikuti event internasional dan dia juara. Saudara tahu, semua orang melihat dia, dan gara-gara dia yang kehilangan lengan itu, saudaraku, dia masuk event internasional dan dia juara. Itu memberikan inspirasi kepada seluruh orang yang melihat acara itu. Tuhan angkat dia, walaupun dalam keterbatasan. Rahasianya di mana? Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak menyerah. Dia tidak kecewa dengan apa yang ada. Dia tahu tujuannya benar. Dia tahu ada Allah yang sanggup menolong dia. Dia tahu bahwa dia adalah miliknya Tuhan. Apa yang terjadi sekarang? Semua proses di mana dia harus bangkit dari kegagalan atau dari kelemahan itu, supaya dia tidak hancur, tenggelam karena proses itu. Banyak orang Kristen tenggelam karena proses itu. Banyak orang putus asa karena proses ilahi yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Karena mereka tidak mengerti, memahami kebenaran firman Allah, sehingga mereka sedikit saja sudah goyah imannya, sudah kecewa, sudah sakit hati, sudah mulai menyalahkan Tuhan, dan sudah mulai merasa tidak nyaman. Tapi saya mau katakan kepada saudara, rencana Tuhan itu tetap selama-lamanya. Amin, saudara. Jangan pernah engkau dan saya kecewa. Allah bisa melakukan segala sesuatu dalam keadaan apapun, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang setia, yang taat, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, lihat ke depan, jangan lihat yang sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Amin, saudara. Masih ada Tuhan, itu artinya masih ada, saudaraku, berkat yang Tuhan janjikan. Adakah malam ini engkau mengalami proses itu? Jangan pernah kecewa. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Bersyukur bahwa melalui maju beberapa langkah. Jangan mandek, apalagi mundur. Karena proses itulah yang akan membawa engkau menikmati janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Ayat terakhir, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Kita baca bersama ayat ini.
Yakobus pasal yang pertama, pasal pertama ayat 25. Ya, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Allah, walaupun ada dalam proses yang menyedihkan, proses yang menyakitkan, proses yang membuat dia menangis, walaupun dia ada dalam sebuah proses di mana dia harus berkeluh kesah, tetapi setelah dia tidak pernah putus asa. Justru dalam proses, dalam tekanan proses itu, dia berusaha taat dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Maka saudaraku, apa dikatakan di sini? Berbahagia orang yang sungguh-sungguh melakukannya, yang bertekun di dalamnya, bukan mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Dia berbahagia. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena dia akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kecewa dengan proses yang ada. Bersyukur, saudaraku, proses itu akan membawa engkau lebih dekat dengan janji itu. Ya, jangan cari kambing dan jangan marah kepada Tuhan, jangan marah kepada dirimu sendiri, apalagi orang lain. Jangan. Berjalanlah dalam ketetapan Tuhan, dalam proses itu, dan engkau akan melihat kasih dan kuasa Tuhan nyata. Tuhan Yesus memberkati. Tutup kitab sunnah.